saya Evalin Melanli dari kelas 1210. Kali ini saya akan membahas tentang Internet of Things dalam rangka untuk mengerjakan tugas TIK. Beberapa dari kita mungkin sering mendengar tentang Internet of Things atau yang biasa disingkat IoT ini. Tapi apa sebenarnya IoT itu dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita bahas lebih dalam. Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat, mulai dari ponsel, kulkas, lampu, hingga mobil, dapat saling terhubung dan berkomunikasi melalui internet. Semua benda ini dilengkapi dengan sensor yang memungkinkan mereka mengumpulkan data dan bertindak berdasarkan data tersebut. Ada beberapa manfaat yang bisa kita rasakan dari penggunaan Internet of Things ini. Yang pertama, efisiensi dan optimisasi. IoT memungkinkan otomisasi berbagai proses seperti pengaturan suhu ruangan, penggunaan energi, atau sistem transportasi. Ini membantu meningkatkan efisiensi dengan mengurangi intervensi manual dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua adalah kemudahan dan keterhubungan. IoT memudahkan kehidupan dengan menghubungkan berbagai perangkat yang dapat dikontrol dari jauh, seperti perangkat rumah pintar, kendaraan, atau perangkat wearable. Pengguna dapat mengakses dan mengontrol semua ini hanya melalui aplikasi. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. IoT menawarkan kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti sistem kesehatan yang lebih baik dengan perangkat medis yang dapat memantau kondisi kesehatan, atau rumah pintar yang memberikan kenyamanan dan keamanan. Yang keempat, analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan data yang dikumpulkan secara real-time dari sensor dan perangkat, IoT memungkinkan analisis data yang mendalam, membantu pengguna atau bisnis membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat dan aktual. Yang kelima, inovasi dan pengembangan teknologi. IoT mendorong munculnya inovasi baru dalam berbagai sektor seperti smart cities, mobil otonom, dan otomatisasi industri yang membuka peluang untuk pengembangan teknologi lebih lanjut. Yang keenam, pengurangan biaya dan efisiensi operasional. Dengan otomisasi dan optimalisasi IoT, membantu bisnis mengurangi biaya operasional, misalnya melalui pemeliharaan prediktif di manufaktur atau efisiensi energi di gedung-gedung pintar. Yang ketujuh, peningkatan keamanan. IoT dapat meningkatkan keamanan dengan menyediakan sistem pemantauan real-time, seperti kamera keamanan atau sensor pintu yang bisa memberi peringatan saat ada aktivitas mencurigakan, serta perlindungan cyber yang lebih baik melalui pengawasan jaringan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang arsitektur Internet of Things. Sebuah perangkat IoT dapat mengirim data berkat adanya jaringan internet. Untuk itu, arsitektur jaringan diperlukan untuk menunjang perangkat IoT. Arsitektur Internet of Things adalah tahapan-tahapan yang dilalui oleh perangkat IoT dan perangkat lainnya agar dapat saling terhubung, berkomunikasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Ada 4 lapisan dalam arsitektur Internet of Things. Yang pertama adalah sensing layer. Pada lapisan ini, berbagai perangkat IoT seperti sensor, perangkat pintar, dan perangkat yang terhubung ke internet dapat melakukan komunikasi jaringan dan layanan melalui protokol komunikasi yang disediakan oleh lapisan jaringan. Perangkat tersebut dapat menghasilkan data melalui sensor maupun menghasilkan tindakan berupa respons melalui aktuator. Data yang dihasilkan oleh sensor diubah ke dalam bentuk digital dan dikirimkan ke tahap gateway internet. Contohnya smartwatch, kamera CCTV, dan robot. Yang kedua adalah network layer. Pada tahap network layer terjadi proses penerimaan data mentah dari perangkat serta melibatkan berbagai protokol jaringan dan gateway IoT. Contohnya router, Wi-Fi, Bluetooth, dan transmisi jaringan. Yang ketiga adalah data processing layer. Data yang diterima dari sensor perangkat IoT selanjutnya akan diolah. Pengolahan data dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu mengirim data ke cloud terlebih dahulu untuk diolah atau menggunakan edge computing atau fog computing. Jika data diolah di cloud, data disimpan untuk diproses lebih lanjut oleh aplikasi yang terhubung ke perangkat IoT. Contohnya adalah layanan web, data center, dan cloud. Yang keempat, application layer.
Tahap ini merupakan lapisan paling atas yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Lapisan ini menyediakan fitur antarmuka dan berbagai fitur ramah pengguna yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengontrol perangkat IoT. Contohnya seperti Smart Manufacture, Smart Home, dan Smart City. Selain memberikan kemudahan, penggunaan IoT ini ada tantangannya tersendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah keamanan data. Dengan banyaknya perangkat yang saling terhubung, ancaman peretasan dan kebocoran data menjadi hal yang harus sangat diperhatikan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjamin keamanan aplikasi IoT. Yang pertama, autentifikasi dan otorisasi. Penting untuk memnotarisme autentifikasi yang kuat untuk memastikan bahwa hanya perangkat sah dan pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem IoT. Yang kedua, enkripsi data. Data yang dikirimkan dan disimpan dalam aplikasi IoT harus dienkripsi untuk melindungi kerahasiaan dan integritasnya. Yang ketiga, pengelolaan identitas dan kunci. Penting untuk mengelola identitas dan kunci enkripsi dalam aplikasi IoT. Yang keempat, pembaruan keamanan. Perangkat IoT dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan dalam IoT harus diperbarui secara teratur dengan pembaruan keamanan terbaru. Pembaruan ini dapat memperbaiki kerentanan yang terdapat pada sistem IoT dan memperkuat perlindungan sistem terhadap serangan yang baru muncul. Yang kelima, proteksi terhadap serangan DDoS. Serangan Distributed Denial of Service ini merupakan ancaman yang sering dihadapi dalam aplikasi IoT. Penyedia layanan IoT harus mengimplementasikan mekanisme proteksi yang kuat seperti deteksi serangan DDoS untuk menjaga ketersediaan dan keandalan sistem. Yang keenam, monitor dan peninjauan keamanan. Penting untuk memiliki mekanisme pemantauan dan peninjauan keamanan aplikasi IoT untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau keadaan yang tidak sesuai dengan biasanya. Yang ketujuh, privasi pengguna. Aplikasi IoT harus menjaga privasi pengguna dengan melindungi data pribadi yang dikumpulkan. Yang kedelapan, pengujian keamanan. Pengujian keamanan secara teratur perlu dilakukan pada aplikasi IoT untuk mengidentifikasi kerentanan dan celah keamanan yang mungkin saja ada. Itu saja pembahasan dari saya mengenai Internet of Things. Saya harap pembahasan ini dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya dalam video ini, dan terima kasih.